Bu. Gimana kabarnya? Sehat, Bu. Kita mulai pembelajaran hari ini. Sudah di absen tadi? Sudah, Bu. Siapa aja yang belum hadir? Sudah, Bu. Satu orang lagi ya. Hadir sebentar. Sekarang mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Akan bukan buku halaman 95, pembelajaran 4. Masuk kita pada 8, subtema 2. Itu kegiatan ekonomi dan hubungan di bidang pekerjaan. Sudah? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran dulu, di sini ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pertama, dengan kegiatan mengamati gambar, kegiatan ekonomi, siswa dapat mengidentifikasi kegiatan ekonomi serta pekerjaan yang terkait dengan kegiatan tersebut. Selanjutnya, dengan kegiatan mengamati keberagaman individu di sekolah, siswa dapat mengetahui manfaat keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekolah. Baik, masuk kita pada halaman 120. Baik, di situ ayo marilah kita mengamati gambar itu. Amatilah gambar itu. Sudah? Baik. Silakan berikan pendapatmu. Apa yang kamu ketahui dari gambar itu? Apa aja yang terjadi dalam gambar itu? Yang kalian tahu? Pembuatan sepatu. Itu namanya usaha untuk apa? Usaha untuk membuat sepatu. Habis itu usaha untuk apa itu? Bukan mobil? Motor ya. Ya. Baik, di sini menjelaskan dulu mengenai kegiatan ekonomi. Perlu kita tahu dulu bahwa kegiatan ekonomi ini adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup atau memenuhi kebutuhan sehari-hari. Baik. Selanjutnya, yang pertama dulu kita menjelaskan mengenai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini adapun terbagi menjadi dua, yaitu menjadi tiga, yaitu yang pertama produksi, distribusi, konsumsi. Kita ya udah bisa mengikuti. Oke, yang pertama dulu ibu jelaskan. Perhatikan dulu ya, anak-anak perhatikan. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan atau menambah nilai guna atau jasa. Pelakunya dalam kegiatan produksi ini yaitu contohnya petani dapat mengelola padi, atau contoh lain contohnya petani dapat mengelola buah-buahan, iya kan? Iya. Oke, selanjutnya masuk kita pada distribusi. Distribusi adalah kegiatan yang menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen. Ya. Pelaku dari kegiatan distribusi ini yaitu contohnya toko memberi buah dari petani dan selanjutnya dijual ke konsumen.
membeli beras dari toko untuk kita konsumsi. Oke, kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini juga adalah suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan atau kebutuhan manusia yang mewujudkan kebutuhannya sehari-hari. Iya? Baik. Dari 3 bagian itu dulu Ibu jelaskan, Ibu kasih contoh yang mengenai yang pertama tadi. Dari 3 bagian itu, yang pertama produksi. Ibu sudah jelaskan tadi bahwa kegiatan produksi ini adalah ada dalam buku. Coba dibacakan teman-teman saya. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Iya. Contohnya tadi apa? Seorang petani mengelola. Contoh lain tadi apa yang Ibu kasih? Iya. Apa buah-buahan? Apa maksudnya itu? Contohnya tadi. Gak mungkin buah-buahan langsung mengelola buah-buahan, bukan kan? Apa yang dibilang Ibu tadi? Petani dapat mengelola buah. Oke, itu contoh dari produksi, bukan produsen. Baik, selanjutnya distribusi. Apa itu distribusi? Kegiatan Menyalurkan barang hasil produksi dan distribusi kepada konsumen. Oke, contohnya apa tadi dibilang Ibu? Toko membeli buah dari petani dan selanjutnya dijual ke konsumen. Ya. Maksudnya mengenai contoh ini yaitu contohnya Ibu mempunyai usaha, terus Ibu membeli ke toko lain. Itu namanya mengenai distribusi. Oke, masuk pada konsumsi. Oke, konsumsi adalah kegiatan. Iya. Oke, barang-barang dari hasil produksi. Kegiatan konsumsi ini adalah menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya ini, apa contohnya tadi? Kita membeli beras dari apa? Dari toko untuk kita konsumsi. Jadi contohnya, siapa ya? Natalia membeli toko lain beras, yaitu untuk memenuhi kebutuhan di rumah, iya kan? Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu maksudnya contoh dari konsumsi. Baik, selanjutnya. Adapun cara kita dalam memenuhi kebutuhan ekonomi ini, yaitu bisa berupa seperti barang maupun kebutuhan jasa, iya kan? Itu seperti tadi yang dibilang Ibu, berupa barang, kita membeli dari toko yang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu mengenai barang. Nah, kalau jasa, maksudnya jasa ini, contohnya Ibu sebagai guru. Nah, jasa Ibu yaitu memberikan ilmu. Itu perbedaannya. Oke, selanjutnya pengertian dari berupa barang dan juga berupa jasa ini, yaitu caranya yaitu pengertiannya yaitu dengan melakukan pekerjaan. Contohnya tadi kita membeli barang dan Ibu juga sebagai guru yaitu jasa. Itu maksudnya. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis pekerjaan. Adapun jenis pekerjaan ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Oke, ada dalam buku itu? Ada. Baik. Sebelum Ibu masuk pada jenis pekerjaan dulu, Ibu sudah membawa tadi mengenai meja Ibu, yaitu yang pertama ini namanya pekerjaan
pekerjaan distribusi. Ini namanya mesin yang ini namanya toko yang menjadi baju. Nah, ini berupa yang namanya distribusi atau disebut dengan jasa. Kenapa dibilang jasa? Kalau mereka tidak ada yang namanya yang menjahit khusus untuk menjahit pakaian kita ini, maka kita tidak dapat memakainya. Nah, itu jasa mereka, yaitu mereka dapat membantu kita dalam membuat pakaian. Oke, selanjutnya konsumsi. Ini juga konsumsi ini. Contohnya seperti tadi kita membeli di toko lain. Nah, ini bapak ini membeli di toko buah. Nah, ini namanya dimaksud dengan konsumsi. Sudah dilihat? Nah, jadi cara kita untuk memenuhi kebutuhan kita itu yaitu dengan cara membeli dengan toko lain atau dapat dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya produksi. Sudah ibu jelaskan tadi kan? Sudah. Oke, baik. Sudah dilihat gambar ini? Sudah bisa membedakan apa distribusi, kegiatan distribusi? Di mana tadi distribusi? Ini, ya kan? Nah, dan ini juga distribusi sama ada ini toko mobil atau yang menjual mobil. Bisa? Nah, ini namanya distribusi, ini namanya konsumsi. Sudah? Oke, selanjutnya masuk kita pada jenis-jenis pekerjaan. Ibu sudah menjelaskan tadi bahwa jenis pekerjaan ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah jenis pekerjaan berupa barang dan jenis pekerjaan berupa jasa. Baik, yang pertama jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang ini bisa dilihat dan nantinya dapat digunakan oleh orang lain atau konsumen. Nah, maksudnya ini pekerjaan menghasilkan barang yang bisa dilihat nantinya. Contohnya, ibu mempunyai usaha atau seperti distribusi ini tadi. Nah, kita dapat melihatnya kan, yaitu mereka dapat membuat pakaian kita, itu namanya menghasilkan barang. Oke, selanjutnya contohnya dari hasil pekerjaan ini yaitu petani menghasilkan hasil bumi seperti jagung, padi, buah hingga sayuran. Baik, contoh lain dari yang kasih ini ada juga contohnya kerajinan tangan seperti melukis, apalagi membuat meja, apalagi menjahit bisa ada bagi di situ, apalagi membuat patung kan bisa membuat patung dari tanah liat kan, bisa kan, ada juga sebaroko ada, sudah pernah lihat? Oke, itu namanya menghasilkan barang, pekerjaan menghasilkan barang. Oke, selanjutnya yang kedua, sedangkan pekerjaan menghasilkan jasa. Hasil dari jenis pekerjaan ini tidak terlihat namun dapat dirasakan oleh orang lain yang menggunakan jasa. Contohnya, ibu. Nah, mengenai pekerjaan menghasilkan jasa, contohnya seperti itu tadi sudah ibu jelaskan. Contohnya ibu seorang guru, jasa ibu itu tidak dapat dilihat tapi namun bisa dirasakan. Ya, namanya jasa. Contohnya saya memberikan ilmu itu namanya jasa. Oke. Selanjutnya contoh yang lain, supir yang mengantarkan penumpang, guru mengantarkan penumpang. Nah, jadi jasa supir ini yaitu untuk mengantarkan orang, itu jasanya. Oke. Selanjutnya, adapun jenis-jenis pekerjaan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi ini. Yang pertama itu contohnya tadi listrik, habis itu dan produk,
Ibu jelaskan tadi apa? Apa? Itu mengenai apa? Produksi, distribusi, konsumsi. Iya. Itu mengenai kegiatan ekonomi dan jenis-jenis pekerjaan. Jadi ada 3 bagian tadi kan. Yang pertama produksi, distribusi, dan konsumsi. Baik. Sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Saya sapa kita semua. Selamat siang. Selamat siang, Bu.